Shalom, selamat berjumpa, selamat kita menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersatu hati di hadapan pada saat ini. Kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami, penolong kami, penghibur kami, pengajar kami, dan Engkau satu-satunya kekuatan yang telah diutus oleh Bapa untuk menolong kami, memenuhi kami, mengurapi kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, pimpin kami semua, baik yang mendengarkan, baik hamba yang menyampaikannya. Biarlah roh yang sama bekerja, memproteksi pemikiran hati jiwa kami semua, baik kami yang mendengar di tempat yang jauh maupun yang dekat. Kami berdoa sama-sama biar Roh Kudus bekerja di dalam diri kami untuk menikmati firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan, diambil di dalam Roma pasal 8 ayat 1 mulai. Saya akan bacakan di sini, demikian bunyinya: hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan pada hari ini yang akan saya bagikan kepada kita semua, yaitu pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus datang dan tinggal di dalam orang yang beriman untuk melayani secara pribadi. Jadi Roh Kudus itu diutus untuk tinggal di dalam diri kita, melayani kita sebagai orang yang beriman. Bahkan ayat yang ke-16 mengatakan bahwa Roh Kudus bersaksi tentang hubungan kita dengan Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus mengajar kita
Namun penghibur itu Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu dan akan mengingatkan kita segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus memimpin kita. Roma 8:14, sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Roh Kudus menolong kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Roh Kudus itu menolong kita dalam berdoa. Dan demikianlah juga Roh membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang dapat kita doakan sebagaimana seharusnya. Tetapi Roh sendiri bersyafaat demi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahkan Roh Kudus memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Pekerjaan Roh Kudus, saudara, Allah ingin mengisi dan membaptis kita dengan Roh Kudus, supaya kita mempunyai kekuatan untuk melayani dan memuliakan Allah di dalam dunia ini. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus memberikan kuasa. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa dan keberanian untuk bisa bersaksi. Kita hanya bisa bersaksi apabila ada Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan kita di dalam Roh Kudus. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu memperkenalkan karunia-karunia yang supranatural bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dan ada berbagai-bagai karunia, tetapi rohnya sama. Dan mereka semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan memuliakan dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang Roh itu terus-menerus memberikannya kepada mereka untuk mengucapkannya. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang punya tugas, yaitu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Jadi kita ini adalah bangsa-bangsa yang mendapatkan karunia daripada Tuhan. Kita diberikan Roh Kudus di dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Supaya kita mampu bersaksi. Supaya kita mampu menceritakan tentang Tuhan Yesus pada dunia, menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Bahkan Roh Kudus itu memberikan kita pengertian segala kebenaran firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan, untuk bisa mempercayai firman Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kemampuan di dalam diri kita ini untuk bisa tetap tabah, untuk bisa tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, bagaimanapun. Kita bisa mampu oleh pertolongan Roh Kudus saja, oleh kekuatan supranatural daripada Tuhan, yaitu Roh Yesus Kristus lah yang akan memampukan kita hidup terus dalam pimpinan Roh Kudus sampai kita kembali kepada Tuhan, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Diberkatilah engkau dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Yesus Kristus mengurapi engkau untuk menjadi saksi-saksinya, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun engkau berada, Tuhan ada di sana memakai engkau, menuntun engkau dengan rohnya yang tak terbatas. Itu adalah janjinya untuk setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Pasti diberikan Roh Yesus Kristus di dalam hidupnya untuk menjadi saksi bagi banyak orang, menjadi pemenang jiwa, menjadi pemenang dalam tubuhnya untuk senantiasa memuliakan Tuhan, melawan kekuatan musuh yang tidak kelihatan. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman-Nya pada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam roh kami, sehingga firman itu menjadi firman yang tertanam, berakar, bertumbuh
tumbuh, berdaun, berbuah di dalam hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi suku-suku, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi seluruh daerah kami berada, menjadi berkat bagi siapapun ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub, memberkati seluruh pendengar kebenaran firman Tuhan, memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memberkati Presiden Wakil Presiden bersama seluruh stafnya, bersama seluruh kabinetnya, memberkati para Polri, TNI, Satpol PP, memberkati para medis, para dokter, para perawat, memberkati semua gereja-gerejamu, berkati semua hamba-hambamu, memberkati pemberitaan firman-Mu di berbagai-bagai media, sehingga semuanya mendatangkan keselamatan bagi banyak orang, dan pertobatan besar terjadi di seluruh dunia yang sedang kena COVID. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua sampai kita bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati kita. Shalom.